Jajaran tim khusus gabungan Polres Nganjuk berhasil membongkar penyalahgunaan ratusan ton pupuk bersubsidi bagi para petani. Dari hasil penangkapan kasus ini, polisi berhasil mengamankan 3 orang tersangka berinisial RH, NP, dan L yang diduga menyalahgunakan distribusi pupuk bersubsidi. Para tersangka ini diketahui menjual pupuk bersubsidi dengan harga non-subsidi kepada pembeli di luar dari kelompok tani. Dari hasil pengembangan kasus ini, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 111,5 ton pupuk bersubsidi berbagai jenis. Kronologi terungkapnya kasus ini berawal dari banyaknya laporan masyarakat terkait kelangkaan pupuk yang terjadi di sejumlah di wilayah Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan laporan tersebut, Polres Nganjuk langsung membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan terkait kelangkaan pupuk tersebut. Hasilnya pada 6 Januari lalu, tim Sus Polres Nganjuk berhasil mengamankan 1 tersangka berinisial R yang terbukti menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai peruntukannya di wilayah Kecamatan Tanjung Anom. Dari tersangka, polisi juga berhasil mengamankan sebanyak 4 ton pupuk bersubsidi yang disimpan di dalam gudang. Dari pengembangan kasus tersebut, tim Sus Polres Nganjuk kembali mengamankan 1 tersangka berinisial HNP saat mengangkut pupuk bersubsidi sebanyak 9 ton dari wilayah Kabupaten Ngawi untuk dibawa ke Nganjuk. Pupuk yang diangkut oleh HNP ini merupakan pesanan dari tersangka, yaitu L, warga desa Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Dari hasil pengembangan kasus ini, polisi berhasil mengamankan sebanyak 111,5 ton pupuk bersubsidi urea, ZA Polska, dan SP36 yang ditimbun di sebuah rumah kosong di wilayah Kabupaten Ngawi. Kapolres Nganjuk AKBP Boy Jackson Situmorang menjelaskan, para tersangka melakukan penyalahgunaan dengan menjual pupuk bersubsidi kepada orang lain yang bukan merupakan anggota kelompok tani sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok tani. Pihaknya menyayangkan kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi ini terjadi di Kabupaten Nganjuk, di mana para petani sedang kesulitan mencari pupuk di tengah kota pupuk bersubsidi yang terbatas. Justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab demi memperoleh keuntungan pribadi. Dijelaskan kronologis penangkapan daripada mafia pupuk kali ini, Pak Kapolres. Ya, seperti saya jelaskan tadi, bahwasanya kita telah membentuk tim khusus ya, berdasarkan dari suara rakyat, petani terkait kelangkaan pupuk subsidi di Kabupaten Nganjuk. Kemudian tim khusus gabungan ini melakukan penyelidikan dan kita berhasil mengamankan di 2 TKP, di mana TKP pertama di Kecamatan Tanjung Anom ya, dengan barang bukti 4 ton pupuk subsidi. Kemudian yang kedua, kita berhasil mengamankan 1 unit truk dengan muatan pupuk subsidi 9 ton. Dari 9 ton ini kemudian kita kembangkan dan kita dapat 100 ton di salah satu gudang di Kabupaten Ngawi. Jadi gudang itu sebagai tempat penimbunan khusus pupuk subsidi. Nah, barang bukti 100 ton itu kemudian kita geser, kita tempatkan di salah satu gudang pupuk Petrokimia Gresik di Kabupaten Nganjuk sebagai tempat penitipan barang bukti. Seperti yang saudara lihat di belakang kita, itu totalnya semuanya adalah 113 ton dari 2 TKP yang berhasil kita amankan dengan 3 tersangka yang telah kita proses itu. Demikian teman-teman. Ini jaringan dari mana, Pak Kapolres, bisa dijelaskan? Ya, nanti dari hasil pengembangan kita ya. Sedang karena teknis penyidikan, jadi kita sedang kembangkan, belum bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan media pada saat ini. Sudah berapa lama, Komandan? Ya, kurang lebih sudah setahun ya melakukan kegiatan ini. Untuk harga jual pupuk sendiri berapa, Anda? Ada disparitas harga. Intinya ada disparitas harga dari pupuk subsidi yang mereka beli, kemudian dijual, itu ada disparitas harga. Disparitas harga inilah yang menjadi keuntungan mereka. Gitu. Oke, makasih. Nanti akan memberikan ke Ngawi sana atau gimana, Pak? Kan Ngawi juga langkah pupuk Ngawi sana. Enggak, jadi ini bukan dari, jadi ini di Ngawi itu tempat penimbunan saja. Jadi itu pupuknya berasal dari beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Gitu. Ya. Jadi truk ini merupakan barang bukti kita. Sementara itu, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menyampaikan apresiasi atas keberhasilan jajaran Polres Nganjuk dalam membongkar jaringan penyalahgunaan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menurutnya, kerja keras jajaran Polres Nganjuk tersebut menjadi jawaban atas masalah kelangkaan pupuk bersubsidi yang ada di Kabupaten Nganjuk selama beberapa waktu terakhir.
Tanggapan dari pemerintah Pak terkait dengan munculnya mafia pupuk di Kabupaten Nganjuk ini seperti apa Pak Mahyudin, bisa dijelaskan? Yang pertama, kami mewakili Pemda dan masyarakat Nganjuk sangat mengapresiasi kinerja dari pihak kepolisian ya beserta jajarannya, luar biasa. Ini adalah masalah-masalah yang lama sebenarnya yang dirasakan oleh masyarakat kecil, utamanya petani, dengan kelangkaan pupuk. Ada pupuk harganya mahal pun kadang-kadang tidak ada pupuk, kan sangat merugikan. Maka pentingnya koordinasi Forpimda itu dalam rangka apa? Permasalahan masyarakat harus kita selesaikan di tingkat Forpimda, termasuk juga di dalamnya hasil dari penyidikan dan penyelidikan pupuk bersubsidi ini. Kapan keluar ini? Apresiasi atas temuan-temuan permasalahan hukum yang berkait dengan Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi dan pasal Permendagri Nomor 15 Tahun 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dengan ancaman penjara maksimal 2 tahun penjara. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan SRTV.